وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sore hari ini menjelang berbuka bisa bersama-sama membaca Al-Quran, khatam bersama insyaallah, sekaligus sedikit nasihat cari ilmu dari saya, nanti dilanjutkan Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini barokah dan manfaat. Nah, saya ambil tema atau judul senangkan hati. Senangkan hati. Orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan besar di akhirat nanti itu ciri-cirinya di dunia hatinya senang. Ya, di dunia hatinya senang. Karena hati yang senang itu bukti kalau manusia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau syukur pasti kan senang. Ada yang nanya, Ustaz, Habib, Kiai, masa orang sakit bisa senang hatinya? Orang kena musibah masa bisa senang hatinya? Karena nggak semua orang itu dapat nikmat. Kalimat ini tampaknya benar tapi salah. Ya, tampaknya benar tapi salah. Karena sesungguhnya di balik satu musibah itu terkandung sangat banyak nikmat. Nah, seringkali kita cuma lihat kulit luarnya, nggak lihat isinya. Ya, lihat kulit luarnya, nggak lihat isinya, sehingga tidak bisa merasakan nikmat saat mendapatkan musibah. Karena itu jadi sulit bersabar, apalagi bersyukur. Saya pernah ngasih contoh, cuman contohnya agak-agak enak, tapi nggak apa-apa ya, buat pelajaran buat saya dan antum semuanya. Dikasih emas 1 kilo, senang atau enggak senang? Emas batangan 1 kilo, ini hadiah 1 kilo emas batangan, senangnya luar biasa. Tapi kalau dikasih tinja 1 kilo, senang enggak? Ini ada tinja kotoran manusia, hadiah dari saya 1 kilo buat kamu, senang enggak? Jujur, enggak senang. Tapi kalau dikasih tahu di dalam tinja itu ada emas 1,5 kilo, tinja 1 kilo ternyata cuma bungkus, di dalamnya ada emas 1 kilo, mau terima nggak? Oke, saya naikkan taruhannya, saya naikkan angkanya, di dalamnya ada emas 200 kilo, cuma dibungkus tinja kotoran manusia. Kita terimanya dengan senang hati atau marah-marah? Mungkin ya, kalau nggak tahu apa ini gitu ya. Tapi kalau tahu nggak jadi masalah, tinja dibersihkan sebentar, najisnya dihilangkan, selesai, saya dapat emas. Dan itulah yang antum lakukan tiap hari. Bukan urusan tinja, bukan. Urusannya apa? Capek-capek meninggalkan tidur. Betul ya? Meninggalkan tidur, meninggalkan anak, meninggalkan pasangan hidup, pergi ke kantor. Ya, pergi ke kantor. Sebetulnya itu kan gak enak ya, enak tidur, enak sama keluarga, enak nyantai. Sebetulnya begitu. Tapi ini kan bungkus. Di dalamnya kan ada gaji. Di dalamnya ada gaji. Ternyata itu nanti di akhir bulan atau di awal bulan berikutnya, tanggal-tanggal awal gajinya turun dan gajinya besar. Maka semua yang nggak enak tadi jadi tidak dirasakan. Yang diingat gaji. Terlebih lagi kalau gajinya ini bisa membuat pasangan hidup tersenyum bahagia, ini bisa buat orang tua bahagia, maka lelah ini tidak terasa. Yang dirasakan senang ketika berangkat kerja, senang ketika mencari nafkah, senang ketika mencari sesuatu, kata orang berlian ya, bukan
makan sesuap nasi karena semangatnya tinggi. Bisa senang karena melihat di baliknya, di dalamnya, melihat isinya bukan melihat kulitnya. Jadi kalau kita ini sudah tahu isinya, maka kita akan senang. Nah, dalam semua ketaatan, dalam semua kebaikan, dalam segala ibadah, di situ isinya adalah jannah, isinya adalah surga. Kalau ngerti begitu dengan iman, maka kita akan senang beribadah. Di balik musibah, kita tahu di situ ada penghapusan dosa, di situ terangkatnya derajat. Bahkan ada musibah yang mendatangkan rezeki. Ya, ada musibah yang mendatangkan rezeki. Kalau kita tahu itu, ya kalau kita tahu itu, maka kita akan bahagia. Pernah ada satu orang ditilang karena melanggar lalu lintas. Ketika ditilang ya dia sedih. Ketika ditilang dia sedih. Ternyata 10 tahun kemudian dia cerita dengan bangga, alhamdulillah berkat ditilang saya bahagia. Loh kenapa? Akhirnya yang tilang saya jadi suami saya. Ternyata ketemu jodohnya gara-gara ditilang. Makanya hidup itu yang senang saja, enjoy, dinikmati. Ngapain hidup dibuat susah hatinya? Jangan sampai kondisi fisik yang ada, yang nempel di tubuh kita, di luar kita, merusak yang di dalam, merusak suasana hati. Jadikan hati kita senang di jalannya Allah Ta'ala, itu tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janji Allah, kalau kita mensyukuri yang ada, Allah akan tambah nikmatnya lagi. Rasa ini kalau dirasakan senang, nanti senangnya ditambah sama Allah, senangnya ditambah sama Allah, senangnya ditambah sama Allah. Nah, pilihannya ada dua, dirasakan dengan senang atau dirasakan dengan susah. Kan cuma itu hidupnya, dijalani dengan senang hatinya atau dijalani dengan susah hati. Contoh, saya nyopir dari Solo ke Jakarta, pilihannya ada dua, jaraknya sama, kendaraannya sama. Ya, jaraknya sama, kendaraannya sama, yang nyetir saya. Pilihannya kan saya ada dua, saya nyetir dengan hati yang senang atau nyetir dengan hati yang susah. Tapi nanti rasanya itu ke tubuh saya berbeda. Kalau saya nyetir dengan hati yang senang, perjalanan tidak berasa, kemudian badan kita juga jadinya enak. Dan insya Allah lebih banyak selamatnya, lebih banyak selamatnya. Tapi kalau nyetir dengan hati yang nggak senang, dengan hati yang suntuk, hati yang sedih, hati yang galau, yang pertama jelas hati saya nggak enak. Kalau udah hati nggak enak, mata itu lihat apapun jadinya nggak enak, dengar apapun jadinya nggak enak, makan apapun rasanya nggak enak, sehingga perjalanan itu menjadi fitnah minal azab, secuil daripada siksa. Solo Jakarta rasanya kok nggak sampai, dan sekali diklakson marahnya luar biasa. Macet dikit akan teriak. Kenapa? Karena tidak menjalaninya dengan senang hati. Jadi hidup pilihannya itu, mau dijalani sama senang atau mau dijalani dengan susah. Pelajaran dari orang gila. Orang gila itu udah nggak punya akal aja masih mau senang. Orang gila itu udah gak punya akal, masih mau senang. Makanya orang gila dikenal kalau banyak ketawa namanya, kalau sering ketawa sendiri namanya apa itu biasanya? Disebut orang gila. Jadi kalau orang banyak senang, ciri-ciri ya banyak ketawa sendiri atau ini gila. Ini gila. Seakan-akan seperti itu, karena udah gak mikir apa-apa, orang gila bisa senang, ya bisa senang. Nah, kenapa? Kok kita pilih yang susah. Nah, terutama di hari-hari terakhir ini, mari kita jalani ibadah dengan senang. Bergadang di malam hari untuk ibadah, baca Al-Quran, zikir, kumpul sama teman-teman, bahas ilmu dengan senang hati. Kenapa? Janjinya dapat Lailatul Qadar. Ya, dengan senang hati. Karena itu Allah katakan lewat lisan Nabi Muhammad SAW tentang orang yang berpuasa, lis-shaimi farhatan. Untuk orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun inda iftarih, dia bahagia saat berbuka.
Yang kedua, farhatun 'inda liqa'i rabbih, dia bahagia saat nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan kasih surprise, kejutan demi kejutan. Nah, mudah-mudahan walaupun saya menyampaikan kajian hanya kurang lebih 10 menit ya, 10 menit, mudah-mudahan barokah dan manfaat, dan insya Allah seharusnya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi seharusnya sudah nyampe seharusnya. Ya, kalau belum nyampe, mudah-mudahan beliau menyaksikan tayangan ini dan segera melaju dengan kecepatan yang diizinkan oleh negara. Negara. Dan pesan saya itu pokoknya, sahabatku dimanapun antum berada, jalani hidup dengan senang hati. Nah, cara senang itu banyak. Duduk sama orang tua itu bisa menyenangkan. Saya tuh paling senang kalau ada orang tua saya ketawa. Langsung hati saya mah biar ya, senangnya luar biasa. Maka saya suka candain ibu saya kalau ayah saya almarhum sudah meninggal. Tersisa ibu semoga Allah yang umur saya Allah. Saya suka nyandain ibu saya dengan candaannya sederhana. Masya Allah, tambah ayu, ya, wah, tambah cantik. Digitukan aja langsung senang tuh ibu, bahagia, senyumnya luar biasa. Beliau ini capek-capek pulang naik mobil nanti, mudiknya naik mobil 27 jam, ya 27 jam naik pesawat bisa, tapi naik mobil. Kenapa? Karena pesan dari ibunya minta oleh-oleh, ya. Nah, demi bawa oleh-oleh bisa beli di sana bisa, tapi ibu mintanya dari sini demi nyenangkan orang tua. Dia turun dari mobil sambil bawa ibu gitu ya, terus lihat ibunya sumringah bahagia, kita juga bahagia. Yang sungguh menyedihkan adalah saat orang lain bahagia, kita tidak bisa ikut bahagia di atas bahagianya orang lain. Itu sungguh sangat menyedihkan. Anehnya, lihat sinetron, yang di sinetron nangis, kitanya juga ikut nangis. Lihat film, yang di film nangis, kitanya ikut nangis. Maka seharusnya kalau ada orang bahagia, walaupun kita tidak punya yang dia miliki, walaupun kita tidak merasakan seperti yang dia rasakan, minimal kita juga bisa ikut bahagia. Maka seburuk-buruknya manusia adalah yang dia tidak bisa bahagia dengan kebahagiaan orang lain, justru iri, justru dengki dengan apa yang diperoleh orang lain, seperti iblis dengki dengan apa yang diperoleh Nabi Adam alaihissalam. Iblisnya nggak ikut bahagia, maka sama Allah Ta'ala iblisnya dilaknat, dikutuk, tidak diizinkan tinggal di surga, tidak diberi rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dicatat sebagai penghuni neraka yang abadi selama-lamanya. Nah, ikhwan rahimahumullah, meskipun tanpa sederhana, ternyata bahagia itu menjadi energi yang luar biasa, membuat tubuh kita pun sel-selnya ini jadi seger. Karena itu kalau ada orang sakit jangan takut-takuti, kasih aja kebahagiaan. Dulu saya waktu kecil kalau saya lagi sakit dibawa ke dokter nggak sembuh-sembuh. Terus ibu saya lihat anak ini pengen apa ya? Ternyata saya pengen pianika ya. Ibu saya pergi ke pasar dibelikannya dari plastik. Kasih ini dioleh-oleh langsung sembuh. Ya, karena dibuat bahagia langsung sembuh. Karena itu senangkan hatimu dengan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan sehat hidupmu selama-lamanya, dan kita insya Allah akan masuk surganya Allah dengan bahagia. Karena itu ciri-ciri penghuni surga di muka bumi ini wajahnya berseri-seri. Ya, wajahnya itu nggak tampak sendu terus ya. Wajahnya kalau dilihat menyenangkan, menenteramkan, sumeh kata orang ya, sumeh murah senyum. Insya Allah kita latih wajah kita seperti itu biar kita layak dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ternyata bukan 10 menit tapi 15 menit kurang 30 detik, dan ini lebih dari kultum yang dijadwalkan. Ternyata tetap pengajian penuh saudara-saudara. Ya, bahkan bonus nanti ada Habib Muhammad bin Husain biar beliau kasih tambahan kajian sekaligus doa khatmul Quran. Hakata malah minkum, saya ingin mencoba tol Solo Klaten ya, Solo Jogja yang masih keluar di Klaten, saya ingin mencobanya sedikit. Rasanya kira-kira seperti apa ya? Sama enggak dengan tol yang lain? Maksudnya pemandangannya kanan di kiri, karena Klaten kan banyak sawah seharusnya. Kita pengen lihat, mudah-mudahan perjalanan selamat, manfaat,
dan majelis ini barokah. Semua yang hadir mendapatkan keberkahan dari pembacaan Al-Quran dan khatam Al-Quran, dan mudah-mudahan semua ibadah puasanya diterima oleh Allah Ta'ala dan semua ibadah yang lain, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dicatat mendapatkan Lailatul Qadar, dan semoga kita mendapatkan ridhonya Allah dengan ridho orang tua kita masing-masing.